Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali teman semua. Kita bersyukur dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu di pagi hari ini. Untuk mengawali, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Silakan Mas Yazid dapat dipimpin untuk tilawah. Ayat 191 ya Ustaz. Ya, betul. Sampai 196. Surat Al-Baqarah ya, Mas ya. Oke, Ustaz. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Baik, sudah Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Yazid. Mbak Sofi, apakah bisa menerjemahkan? Ustaz. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata.
Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bab haji yaitu di ayat 196, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumnya. Shadaqallahu adzim. Namun Ustaz. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yazid dan Mbak Sofi ya yang telah memimpin kita pagi hari ini. Ini yang hadir ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kurang 2 ya. Pak Joni sama siapa ini? Mbak Angela sudah. Mbak Dia. Pak Joni sama siapa? Oh iya. Sylvia ya, Baldatus Sylvia. Oke, semoga nanti bisa masuk ya teman-teman. Baik, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya kepada teman-teman semua ya, jikalau kemarin belum sempat mengucapkan. Dan semoga amalan kita semua selama ibadah Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita hari ini sudah tilawah bersama ya. Di sini membahas ya kebetulan ini menceritakan masa Nabi dulu ya, ketika Nabi awal-awal datangnya Islam itu diusir ya dari kota kelahiran Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Itu di ayat 191 seperti itu. Nah, kemudian karena dia memerangi ya, maka di ayat berikutnya itu disuruh untuk memerangi. Ya, walaupun ya kondisinya di bulan haram. Nah, bagi orang umat Islam bulan haram itu dilarang untuk melakukan perang gitu ya. Namun ketika musuh tersebut menyerang lebih dahulu ya, maka umat Islam boleh membalasnya ya. Nah, bulan haram itu ya terdiri dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab gitu ya. Itu dilarang untuk berperang. Itu ya teman-teman. Kemudian ayat 195 itu perintah untuk berinfak gitu ya. Berinfak dengan harta, kemudian kita dilarang untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan ya. Ini macam-macam bentuknya ya, definisinya seperti apa ya kita menjatuhkan kebinasaan ya, berarti yang merugikan diri kita itu nggak boleh sebenarnya dilakukan ya, berbuat zalim kepada diri sendiri ya, ini tidak menggunakan sebagaimana mestinya gitu, itu tidak diperbolehkan. Kemudian di 96 itu berbicara masalah haji gitu ya. Kalau dulu sama ya, ketika datang Islam haji itu masih belum aman ya, jadi sama orang kafir masih
mengadakan permusuhan dengan umat Islam. Namun di sini diperintahkan ya, apabila rukun-rukun haji tidak sampai tertunaikan secara lengkap, maka boleh menggunakan apa ini sebagai tebusan ya, ini membayar denda ibaratnya hadyu gitu ya. Ini hewan untuk disembelih gitu. Nah, kemudian jikalau ada rukun-rukun lainnya yang tidak tersampaikan ya, maka di situ jika tidak menemukan hadyu tadi ya, mungkin ada yang sakit atau gangguan lainnya ya, lalu dia bersyukur, maka dia wajib berfidyah ya, yakni membayar denda lagi ya. Nah, fidyah ini apa yang fidyah yang boleh dilakukan, yakni berpuasa, bersedekah dan atau berkurban ya. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian berikutnya juga yang mengerjakan umroh terlebih dahulu ya sebelum haji. Nah, umroh ini kan sunnah hukumnya, sedangkan haji itu wajib ya, hukumnya wajib. Maka di situ juga disuruh berpuasa, berpuasa. Nah, ini terkait dengan fikih ya, tentunya teman-teman juga saya yakin ada sudah belajar fikih gitu. Nah, berapa puasanya? Ya, ini puasa berturut-turut 3 hari ya selama musim haji ketika masih di tanah haram gitu ya. Dan dilanjutkan 7 hari ketika sampai di kampung halaman. Jadi kalau maka itu harus dilakukan gitu ya sebagai fidyah. Gitu. Nah, ini hukum-hukum dalam fikih haji gitu ya, yang harus dicermati. Nah, ini karena ini berhubungan dengan ibadah ya, maka kita sebagai umat Islam harus mengetahui ini ya, teman-teman semua. Gitu. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sinkronus ya, teman-teman. Saya sarankan untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, ini apakah sampai mana pekerjaannya? Nah, kita coba tes satu persatu ya. Mas Yazid, sampai mana Mas Yazid? Tugas akhirnya? Masih ingat ya tugas akhirnya, Mas Hamzah? Tugas akhirnya apa Mas Hamzah? Jangan lupa ini. Lupa Ustaz, bentar belum cek LMS. Nah, lupa. Padahal kemarin saya kirim di WA kalau nggak salah ya. Tugas akhirnya apa Mas Hamzah? Masih ingat? Saya sama kayak Mas Yazid. Lupa. Kalau Mbak Sofi ini pasti ingat. Mbak Sofi tugas akhirnya apa nih mata kuliah kita, proyeknya? Membuat artikel Ustaz tentang kesulitan belajar siswa. Betul, membuat artikel ya. Istilahnya melakukan observasi sederhana, mengamati ya, atau membantu menyelesaikan. Ini tidak harus di sekolah ya, kemarin saya bebaskan. Boleh adik kandungnya, adik tetangganya, atau saudaranya, boleh bebas. Tanya kesulitan apa dia, kemudian kita tulis itu artikelnya, gitu ya. Oke, berarti Mas Yazid belum menulis. Mas Hamzah juga belum berarti ini. Nggih, belum. Belum. Padahal kita mau UTS kan ini ya. Proyek ini mau kita UTS kan gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa dikerjakan oleh teman-teman. Kalau Mbak Sofi sampai mana Mbak Sofi? Di hasil dan pembahasan saat. Di apa? Hasil dan pembahasan. Sudah sampai hasil pembahasan. Wah, bagus sekali berarti Mbak Sofi ini siap untuk UTS berarti ya. Yang belum membuat berarti nanti membuat ya. Oke, berarti yang capaiannya bagus Mbak Sofi. Kemudian Mbak Angela, halo. Sampai mana Mbak Angela? Belum kedengeran suaranya Mbak Angela. Pendahuluan Ustaz. Sampai pendahuluan. Oke, bagus, bisa dilanjutkan ya. Sampai metodenya apa? Oke, sampai pendahuluan. Kemudian Mbak Dian Nur. Ya Ustaz, sama seperti Mbak Angela. Sampai pendahuluan juga, alhamdulillah, tinggal melanjutkan. Kemudian Mas Hamas. Sama kayak Mas Hamzah Yazid Ustaz. Nah, ini laki-laki belum mengerjakan semua ini ya. Wah.
belum ada yang siap UTS berarti ya. Mbak Zara. Sama seperti Mbak Angela Ustaz. Suaranya terputus, mohon maaf ya. Sama seperti Mbak Angela Ustaz pendahuluan. Dahuluan ya. Oke, baik. Nah, kira-kira teman-teman, saya pernah memberi contoh ya, menulis artikel yang bagus ya, kalau nggak salah. Sudah pernah ya? Oke, sudah, Ustaz. Nah, sudah kan ya, tinggal teman-teman menulis ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Silakan ditulis ya, dibuat kerangkanya terlebih dahulu. Setelah itu kerangka jadi, ya, baru dikembangkan menjadi kalimat, gitu ya. Termasuk strukturnya kalau nggak salah saya pernah ngasih contoh ya. Saya coba cek di grup dulu ya. Barangkali saya juga lupa. Cara apa ini artikel yang bagus. Memang ini bentar saya cek. Memang keterampilan menulis ini perlu ya supaya nanti saya kasih contoh ya, contoh artikel yang bagus gitu ya, contoh kajian pustaka atau artikel observasi gitu ya. Nah itu, kira-kira kesulitannya apa ini teman-teman ya, karena nanti pekan depan insya Allah kita UTS berkaitan dengan proyek yang kita buat itu gitu ya. Kalau bisa ya belum selesai 100% enggak apa-apa, tapi minimal sudah ada 80%, misal sampai hasil dulu tapi belum dibahas gitu, enggak apa-apa. Kira-kira apa nih kesulitannya begitu teman-teman? Apa nih kesulitan Mas Hamzah yang belum membuat apa ini? Halo Mas Hamzah. Iya, Ustaz. Kesulitannya apa? Kesulitan artikelnya sendiri. Belum menemukan Ustaz, apa itu? Gambarannya kompleks, masih belum ketemu. Belum menemukan apa, Mas Hamzah? Belum menemukan gambaran kompleks terkait tema artikelnya. Tema artikel Mas Hamzah ini kan di pondok ya, ngajar tahfidz, itu pasti kan menemukan nih siswa yang kesulitan menghafal surat, misal menghafal surat yang ayat-ayatnya hampir sama gitu. Oke, saya kasih metode pengulangan minimal 20 kali gitu ya, pengulangan ganda misal, nggak tahu nih namanya apa ya, kasih solusi seperti itu, ternyata masih bisa ya, berarti itu aja yang ditulis gitu ya. Bisa itu Mas Hamzah. Nah saya tanya nih Mas Hamzah, selama ngajar itu kira-kira yang sering ditemui siswa itu kesulitan apa? Kalau siswa di sini itu Ustaz, hafalan yang telah dihafal itu biasanya lupa lagi karena ya kurangnya murojaah itu tadi, kurangnya pengulangan. Yang sudah dihafal lupa lagi. Nah itu berarti Mas Hamzah bisa buat artikel itu. Gimana sih cara menyelesaikan masalah itu? Ya, masalahnya sudah ketemu itu. Ya. Berarti kebanyakan surat yang sudah dihafal mereka sering lupa. Nah, itu masalah ya. Tinggal aja dibuat, misal murojaah 1 hari 2 kali minimal, misal seperti itu metodenya, nggak apa-apa. Itu Mas Hamzah ya. Itu bisa ditulis Mas Hamzah. Tinggal Mas Hamzah amati itu ya, kesulitannya di mana. Apakah mereka nggak punya waktu luang atau mereka males-malesan atau memang mereka sibuk. Nah, itu silakan diamati. Ya. Berarti saya bikin artikelnya ke arah tahfidz juga nggak apa-apa ya, Ustaz? Nggak apa-apa. Itu siswanya kelas berapa itu, Mas Hamzah? Kelas 7 dan 8. Nggak apa-apa itu kan yang kelas 7 SMP. 8. Nggak apa-apa, yang penting membuat. Yang nggak boleh itu yang nggak membuat nanti nggak dapat nilai. Gitu ya.
Oke. Sudah clear berarti ya Mas Hamzah, itu silakan ditulis. Nah, oke. Berikutnya siapa tadi yang baru masuk, Mbak Sylvia ya? Halo Mbak Sylvia. Ya, Ustaz. Tugas akhirnya sampai mana Mas Mbak Sylvia? Tes. Halo, hilang nih Mbak Sylvia. Belum dinyalakan. Oke, suaranya hilang ya. Oke, kita tanya lagi Mas Yazid. Ini kesulitannya di mana Mas Yazid? Kok nggak dikerjakan? Ini kan pertemuannya mau habis ini. Ini kalau nggak dikerjakan, nggak terkumpulkan nilai. Kan padahal nilainya yang paling besar adalah tugas akhir itu. Loh Mas Yazid. Tes. Iya, Ustaz, tes. Ya, kesulitannya yang pada bagian mana? Kesulitan. Belum itu, Ustaz, belum nemu idenya gitu loh, Ustaz. Idenya. Oke, Mas Yazid aktivitasnya apa sih? Sekarang di mana? Di Surabaya. Surabaya. Di mana itu? Di kos? Nggih, di kos. Di kos. Kemudian tetangga kos ada yang memiliki anak kecil enggak? Ada, Ustaz. Nah, ya, itu dijadikan apa ini subjek interview enggak apa-apa. Dek, kamu kelas berapa? Kamu mata pelajaran apa yang enggak yang kamu sulit untuk menguasai? Ya, tanya aja gitu. Oh ya, saya kesulitan matematika Kak, ya, gitu. Kamu anaknya siapa ini? Ya, sambil pendekatan gitu kan bisa, nggak harus ke SD. Di situ nanti ketemu tuh, bisa ditulis ya kesulitannya misal apa, nanti dicoba dibantu. Gitu Mas Yazid ya. Atau mau ke sekolah juga boleh. Aktivitasnya ngapain selama di kos Mas Yazid? Ya, gak ngapa-ngapain, Ustaz. Nah ini berarti kan karena malas ini ya, karena malas ini. Kalau Kalau nggak ngapa-ngapain nggak mau nulis. Gimana? Gimana? Adik sendiri gitu. Ya, boleh adik sendiri, boleh, bebas. Adik sendiri boleh, adik tetangga boleh, atau di sekolah TPQ juga boleh. Kalau nggak mengerjakan ya nggak dapat nilai nanti. Itu Mas Yazid ya. Oke, Ustaz. Iya, adik. Kamu masih punya adik kandung enggak? Punya, Ustaz. Punya. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. SD. Nah, itu bisa aja itu. Coba kamu amati adik saya ini kesulitan apa saya bantu gitu. Yang berkaitan dengan belajar ya. Itu Mas Yazid ya. Oke, Ustaz. Nah, karena pekan depan kita insya Allah UTS gitu ya. Maka hari ini mau nggak mau teman-teman harus membuat itu ya. Membuat itu. Nanti pertanyaannya seputar ya proyek akhir yang dibuat gitu ya. Itu ada lagi pertanyaan Mas Yazid. Misal kesulitan dalam apa? Tadi sudah saya jangan nemu solusi ya. Apa ini subjeknya adik sendiri boleh. Mungkin ada bagian lainnya yang susah. Silakan, Mungkin boleh disampaikan. itu dulu. Itu dulu boleh. Baik, terima kasih. Semoga bisa dikerjakan ya. Karena pekan depan UTS-nya berkaitan dengan proyek itu. Oke, gitu ya Mas Yazid. Berikutnya Mas Hamas. Mas Hamas, pada bagian apa yang dirasa kesulitan? Karena sampai saat ini belum mengerjakan. Kira-kira mana yang dianggap susah atau sulit Mas Hamas?
Halo, Mas James, suara saya kedengeran ya? Suara saya masih jelas ya, Mas Hamzah? Atau Mas ini nggak mendengar suara saya? Jelas Ustaz. Oke, jelas ya. Oke. Baik, mungkin ditinggal ini. Baik, kemudian kita lanjutkan Mbak Angela. Apa ada kesulitan Mbak Angela dalam membuat proyek? Ustaz. Belum? Belum ada kesulitan. Jadi tinggal dilanjutkan ya. Ya, Ustaz. Oke. Oke, sip. Berikutnya Mbak Dian Nur. Apakah ada kesulitan Mbak Dian? Ya, Ustadz, ini saya dalam memilih subjeknya, Ustadz. Dalam memilih subjek. Tadi kan sudah sampai latar belakang. Berarti sudah Ya, ketemu nih. sudah. Ya, sudah ada targetnya, Ustadz. Ada 3 siswa. Nah, itu saya bingung mau milih yang mana, Ustadz. Oke, bisa diceritakan Mbak siapa ini? Mbak Dian, bisa diceritakan tiga itu yang mana? Nanti saya bantu untuk memilihnya. Silakan ceritakan satu seperti ini. Enggak apa-apa, nggih, Ustadz. Kalau siswa TPK gitu. Enggak apa-apa, boleh. Siswa TPK boleh. Nggih, ini di kelas saya tuh ada terbilang 3 siswa yang mengalami kesulitan belajar, Ustadz. Yang 2 itu mereka kesulitan dalam membunyikan hurufnya dan lupa gitu, Ustadz. Sering lupa ini huruf apa gitu, Ustadz. Wah, itu Dan kelas yang berapa? satunya itu kalau enggak salah masih SD, Ustadz. Kelas 3, kelas 2-an. Kelas 3 kelas 2 dan 3 itu masih kesulitan membunyikan huruf ya. Oke, itu ada Membedakan di jilid ya. 2, Ustadz. Membedakan huruf juga masih bingung ya. Membedakan. Nggih, masih bingung, masih sering lupa gitu, Ustadz, ini huruf apa gitu. Terus yang satunya? Yang satunya itu dia sudah SMP, Ustadz. Cuman dia kalau ngaji itu masih pelat gitu loh, Ustadz. Mengalami pelat gitu. Jadi dia dalam membunyikan huruf itu masih kurang jelas begitu, Ustadz. Kalau ngomong pun juga masih kurang jelas gitu. Udah saya dikte dengan pelan tapi masih kurang gitu, Ustadz. Jadi saya bingung mau mengambil yang mana subjeknya. Yang satu ini SMP namun memiliki kekurangan atau kelemahan dalam hal mengucapkan huruf juga. Iya, Ustadz, mengucapkan huruf. Berarti makhorijul huruf ya, mengucapkan. Oke, sip. Nah, Mbak Dian, ya kalau mengetahui fakta seperti ini ya karena tadi yang 2 kan masalahnya hampir sama ya tadi. Iya, Ustaz. Ya, berarti pilih yang 2 saja tadi. Plus subjeknya kan tadi kelas SD ya, masih SD, cocok dengan prodi kita SD gitu ya. Itu pilih yang 2 itu aja Mbak Dianur ya. Nah, jadi fokus di situ dulu, bantu dulu. Misal kelas 2 dan 3 bingung membedakan huruf, misal huruf jim, ha, kho itu tidak bisa membedakan ya. Yang namanya orang bingung ya. Ini kan ya ini perlu dengan apa? Misal dengan diselesaikan dengan sambil menulis ya, ngaji sambil menulis, ngaji sambil dimuroj apa ini dikasih peraga boleh gitu ya, bebas. Gitu ya Mbak Dian. Iya Ustaz, terima kasih. Nah, coba diamati ya Mbak Dian, kan ini masih punya waktu. Misal 2 anak ini saya ajarin dengan contoh. Nah, ternyata masih belum ada perkembangan. Besok lagi saya coba, saya ajari dengan peraga. Oh, ternyata ada peningkatan. Berarti dengan peraga itu dia bisa membedakan huruf dan mengucapkannya gitu. Atau dengan peraga ternyata nggak bisa.
Oh, sambil menulis, coba sambil menulis gitu. Nah, jadi ngaji sambil menulis ya. Ngaji sambil menulis bisa. Ternyata bisa. Ya berarti dengan itu. Nah, itulah hasil praktek membimbing mengajar, itulah nanti yang kita tulis ya, yang teman-teman tulis. Syukur-syukur kalau ada fotonya begitu ya, ada rekaman atau fotonya sebagai bukti begitu ya. Nah, kondisi sebelum dan sesudah begitu ya, nanti bisa dilampirkan di artikel kita gitu ya. Nanti saya bantu untuk publikasikan gitu ya, supaya teman-teman juga memiliki prestasi dalam atau kemampuan dalam menulis gitu. Namanya aja proyek ya, berarti ini memang butuh usaha gitu ya. Yang pertama butuh menentukan subjek atau sasaran yang akan menjadi siswa kita gitu ya, supaya kita selesaikan kesulitan belajarnya ini apa gitu ya. Ada lagi Mbak Dian selain tadi? Sudah cukup, Ustaz. Oke, baik, terima kasih Mbak Dian ya. Ya, Ustaz. Kemudian siapa nih? Kalau Mbak Sofi tadi sudah ya, Mbak Sofi tadi sampai hasil ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Sofi ya, atau mungkin bisa dipresentasikan sebelum nanti saya lanjutkan kesulitannya mana, biar teman-teman juga memiliki gambaran. Bisa nggak kira Mbak Sofi mempresentasikan? Oke, Ustadz, kebetulan filenya ini ada di laptop, Ustadz. Jadi saya itu dulu, saya kirim dulu ke itu. Oke. Soalnya laptopnya nggak bisa dipakai Zoom, Ustadz. Oke, baik. Saya Oke, nanti saya tampilkan. Oke. Nah, supaya saya tampilkan hasilnya Mbak Sofi supaya teman-teman lainnya juga memiliki gambaran. Sambil menunggu punya Mbak Sofi, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi Mbak Dian, kemudian Mbak Zahra. Halo Mbak Zahra. Ada bagian mana nih yang dianggap susah atau sulit ya? Untuk sementara masih belum, Ustaz. Belum ya. Subjeknya sudah jelas ya, Mbak Zahra. Sudah ya, sudah jelas. Masalahnya apa, bisa diceritakan itu yang diamati oleh Mbak Zahra? Permasalahannya adik saya itu masih kurang bisa menghafal matematika, Ustaz. Menghafal rumus atau menghitung? Rumus. Menghitung atau mengerjakan soal? Menghafal rumus dan mengerjakan soalnya, Ustaz. Oh, kesulitannya operasi matematika dan rumus ya. Lupa, sering lupa ya kalau ada soal kemudian lupa. Jadi itu penguasaan konsep matematika. Khususnya materi apa Mbak Zahra yang dia kesulitan? Perkalian dan pembagian. Oke, berarti nanti fokusnya di situ ya yang ditulis Mbak Zahra ya. Misal nanti dikasih contoh. Nah, mungkin bisa diceritakan apa ini lebih konkret lagi Mbak Zahra. Dia ini kesulitannya apa gitu. Biar saya juga tahu, nanti saya kasih saran. Halo Mbak Zahra. Bisa diceritakan adiknya ini mungkin belajarnya tipe-tipenya seperti apa begitu, bisa diceritakan? Dia belajarnya itu katanya mamanya menggunakan video gitu loh, Ustaz. Sering belajar menggunakan video, namun juga masih kesulitan ya? Iya, masih kesulitan. Berarti ini sudah belajar tatap muka belum? Kelas berapa ini adiknya? Kelas 4. 4 SD, masih bingung pembagian dan perkalian. Itu ya. Nah, Mbak Zahra sudah mengamati sampai mana kira-kira? Masih sampai situ, Ustaz.
Hanya mengamati ya, belum membantu mengajari. Belum sempat karena anaknya juga kadang ikut mamanya ke rumah neneknya gitu loh Ustadz. Jadi jarang ketemu. Oke, berarti mulai besok diamati ya, supaya bisa membantu menyelesaikan masalahnya tersebut, Mbak Zara ya. Oke. Kira-kira ada yang kesulitan mana lagi, Mbak Zara? Sementara masih itu dulu Ustadz. Masih itu dulu ya. Oke, sip. Baik, segera dilengkapi ya Mbak Zahra supaya besok ketika waktunya UTS sudah jadi gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oh, ini Mbak Sofi namanya sudah mengirim ya. Coba saya unduh terlebih dahulu, saya sajikan ke teman-teman. Kalau Mbak Sylvia, kesulitannya apa Mbak Sylvia? Tadi sudah saya tanya belum ya? Sudah ya? Atau belum? Oke, ini saya unduh dulu. Punyanya Mbak Sofi. Ya, sudah. Ya. Ya, Ustaz. Mbak Sylvie, kesulitannya mana? Pada bagian yang mana yang dianggap susah? Insya Allah lancar, Ustaz. Nggak ada kesulitan berarti dalam menulis? Enggak, Ustaz. Oke, enggak ya. Oke, ini saya akan coba sajikan punya Mbak Sofi, biar Mbak Sofi nanti mempresentasikan ya hasil pekerjaannya, supaya teman-teman yang lain memiliki gambaran. Oh, minimal pekerjaan saya seperti Mbak Sofi, gitu ya. Nah, Mbak Sofi nanti menceritakan ya judul, terus latar belakangnya apa, yang diamati kesulitan di siswanya itu seperti apa, terus kemudian mencoba membantu menyelesaikan dengan cara apa saja, kemudian hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, itu nanti dipresentasikan ya Mbak Sofi, sampai nanti saya bimbing dalam menulis judul yang tepat gitu ya. Oke, sip. Ini sudah saya buka. Saya coba tampilkan nanti Mbak Sofi yang presentasi. Baik, saya akan share screen-kan. Nah, teman-teman yang nggak memiliki kendala boleh menampilkan on cam ya. Karena ini tatap muka, yang nggak memiliki kendala ya, misal kuota nggak menipis, jaringan stabil, ya dinyalakan videonya. Kalau ada kendala ya nggak apa-apa. Ini sudah nampak belum Mbak Sofi? Saya besarkan ya. Sudah kebaca belum ini? Yes, ampun. Oke, saya besarkan sedikit. Oke, silakan Mbak Sofi, saya persilakan untuk mempresentasikan ke teman-teman supaya teman-teman juga termotivasi. Jisa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pembahasan artikel kali ini, artikelnya berjudul Cara Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika pada Operasi Hitung, Perkalian, dan Pembagian dengan menggunakan metode jarimatika pada anak sekolah dasar. Nah, di sini yang menjadi objek saya yaitu sepupu saya sendiri yang kelas 4 yang bernama Ayesa. Untuk kesulitannya yaitu karena kesulitan belajar perkalian dan pembagian, maka cara yang tepat yang saya gunakan yaitu menggunakan metode jarimatika, di mana ketika saya mempraktekannya itu sepupu saya lebih mudah dalam mengingat dan juga mengerjakan soal-soal matematika. Mungkin itu Ustadz.
Oke. Terus hasilnya mungkin Mbak Sofi. Ini apa ini? Ini penyelesaiannya ya. Ini pendahuluan. Kemudian diselesaikan. Terus ini masih pendahuluan ini karakteristik peserta didik ini. Di Ustadz itu saya langsung aja Ustadz. Jadi di dalam pendahuluan itu udah ada latar belakang, udah ada itunya Ustadz. Oke, bagus. Oh ini ya. Ini jenis penelitian. Berarti ini metode ya. Ini udah bab 2 berarti ya. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Oke, bagus. Studi kasus tentang pengumpulan informasi yang bersifat pribadi. Oke. Waktu dan tempat ini masih di subjek metodologi ya. Terus hasil dan pembahasan. Nah, ini udah ada fotonya. Ini fotonya siapa ini? Mbak Sofi sendiri ya? Enggak, saya sama itu sepupu saya itu Ustaz. Oke, bagus. Ini udah ada evidennya ya. Oh ini. Oh, ini sepupunya. Oke. Wah, hasilnya foto, tapi belum ditulis ya ini Mbak Sofi ya. Tinggal menulis berarti ya. Tinggal menulis itu Ustaz. Oke. Kira-kira ada perubahan nggak setelah Mbak Sofi ajarkan dengan seperti ini? Alhamdulillah ada Ustaz. Jadi karena penggunaan metodenya itu lebih gampang dipraktekkan oleh sepupu saya, maka ketika saya coba untuk beberapa soal itu dia langsung paham. Oke, bagus. Baik. Coba kita bantu ya Mbak Sofi. Nah, judul ini sudah bagus ya. Nah, ini 17 kata kalau saya blok itu 17 kata. Jadi judul sudah bagus. Jadi di sini ada masalah kesulitan belajar matematika ya, operasi hitung, perkalian dan pembagian ini masalahnya ya, teman-teman. Jadi nanti ketika menulis judul harus ada masalah. Kemudian diselesaikan dengan cara apa masalah ini? Dengan metode jarimatika. Nah, sudah jelas. Jadi sudah bagus ya. Di judul ini sudah bagus. Teman-teman dapat nanti mencontoh ini ya dalam menulis judul. Kemudian di pendahuluan, nah ini Mbak Sofi menjelaskan pengantar ya. Pengantar. Ini pendapatnya Mbak Sofi dari hasil mengamati adiknya tersebut atau menurut pendapat ahli nih Mbak Sofi yang saya blok ini? Pendapat ahli Ustaz, sesuai dengan itu yang tercantum Abdurrahman. Oh, pendapat ahli ya. Karya tulis orang ya. Terus, nah ini seharusnya dilengkapi dengan apa ini fakta Mbak Sofi hasil mengamati. Misal hal itu sesuai kalimat berikutnya ya, di sini enter begitu dilengkapi. Hal itu sesuai dengan hasil pengamatan bahwa misal menggunakan inisial aja AB, misal namanya siapa begitu ya. S atau si S gitu. Nah, mengalami kesulitan sama seperti ini. Misal kesulitan berpikir konkret ya. Karena menganggap masih abstrak angka-angkanya gitu. Nah, jarimatika ini konkret, mudah gitu. Seperti itu ditulis hasilnya. Gitu. Jadi nanti real sesuai yang diselesaikan Mbak Sofi. Kalau yang ditulis di pendahuluan ini cuma pendapat ahli, ya nanti yang ahli itu yang diselesaikan ya masalahnya dia. Kalau karena Mbak Sofi memiliki konteks sendiri, maka ini perlu digabung dengan apakah sesuai sih pendapat ini gitu. Kalau tidak sesuai pendapat ini dihapus saja nggak apa-apa. Nanti sesuai dengan hasil mengamati Mbak Sofi. Misal adiknya mengalami kesulitan apa, ya mungkin belum bisa mengoperasikan, operasi hitungnya belum bisa, nanti diajari. Ini sudah bagus. Terus kemudian salah satu metode, oh ya setelah masalah ini langsung diselesaikan dengan metode ini ya, metode jarimatika. Oke bagus ya. Jadi setelah ada masalah, nah ini ya, oke saya akan coba bantu. Betul ya, di sini
Ini Mbak Sofi menulis yang namanya masalah ya teman-teman. Masalah. Nah, kalimat ini bisa dikembangkan ya. 2 paragraf ini bisa dikembangkan. Ini Mbak Sofi digabung aja jadi bentuk paragraf Mbak Sofi ya. Kalau ini kan per poin, nanti kan seperti menulis buku kalau ini. Karena nanti berupa artikel, langsung aja menjadi paragraf seperti ini ya, tapi dalam paragraf gitu ya. Ini saran saya. Kemudian masalah, itu kan pasti ada akar masalahnya ya Mbak Sofi bisa tanya ini. Misal dilengkapi menurut hasil wawancara dengan A ya, kesulitan yang ia alami yakni apa begitu, ditulis di sini nanti. Jadi sebelum masalah itu penyebabnya apa yang dia nggak bisa. Misal penyebabnya dia nggak suka atau belum bisa itu karena gurunya mengajar kurang jelas. Jadi di penyebab ya, sebelum nanti di paragraf berikutnya bisa ditulis ya. Paragraf berikut. Nah, kemudian Mbak Sofi bisa menjelaskan pula ya di masalah ini. Bener apa Apa ini? Dampaknya seperti apa nanti? Ya. Dampak dari masalah ini mungkin dampaknya dia tidak bisa mengoperasikan ya, dampak lainnya mungkin yang lain dapat nilai 9 ya, dia mendapat nilai 40 sendiri ya, dia terus kemudian merasa terkucilkan atau merasa malu. Nah, itu dijelaskan di sini nanti gitu ya, jadi sesuai konteks gitu Mbak Sofi ya. Jadi setelah paragraf ini bisa dilengkapi ini ya. Penyebabnya apa dia? Tapi kalau misalnya ini sepupu saya ini meskipun dia mengalami kesulitan itu Ustaz, tapi matematikanya itu dapat bagus Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Dia mengalami kesulitan namun sebenarnya nilainya itu bagus. Nah, kan matematika itu banyak ya Mbak Sofi. Maksudnya konsepnya itu kan banyak. Dia bagus di konsep mana? Kebetulan yang lemah ini konsepnya apa? Kan tahu kan ya? Nah, ya itu maksudnya yang lemah, enggak semuanya kan menguasai, mungkin karena konsep pembagian atau anunya lemah, ya itu berarti yang diselesaikan Mbak Sofi gitu. Atau kalau itu dampaknya nilai tadi nggak usah dijelaskan di sini nggak apa-apa ya, karena sudah bagus nilainya nggak usah dijelaskan. Oke, bagus ini. Jadi setelah masalah kemudian ada solusi ya, kalimat ini kalimat solusi ya, solusi. Nah, solusi sudah dijelaskan bagus. Ini aja sudah cukup ya. Di latar belakang teman-teman ini semua sudah cukup gitu ya. Jadi ada masalah, ada solusi, sudah bagus ini. Ya, jadi tinggal nanti dikembangkan lagi. Nanti sesuai dengan format ya. Berarti nanti sebelum pendahuluan nanti dibuat tujuannya mana, adakah ini kalimat tujuan, nanti kita coba lihat ya. Nah, ini metodenya udah. Oh ini anunya ya, apa ini kajian pustakanya ya, belajar bekalian dan pembagian dengan metode aritmatika. Ya boleh disajikan ini ya. Tapi ini kan langsung aja digabung di pendahuluan Mbak Sofi ya, tidak usah ditulis. Ini kan ada poinnya ya ini kan ada poinnya. Ini nggak usah seperti ini, langsung aja bergabung gitu ya, karena ini bagian di pendahuluan. Jadi kajian pustaka kalau di artikel penelitian itu digabung di pendahuluan, tidak ada bab kajian pustaka tersendiri. Beda kalau skripsi itu ada bab 2 ya, kajian pustaka itu ya. Oke, kita turun lagi. Karakteristik peserta didik ini kan juga nanti melengkapi di eviden tadi gitu ya. Maksudnya di eviden tadi itu di adiknya Mbak Sofi itu gitu ya. Ini nanti kebanyakan nanti ya. Ini perlu ditulis perlu tidak nggak masalah ini. Karena kita menyelesaikan masalah real di lapangan, jadi yang konsep-konsep seperti ini nggak perlu disajikan, nggak apa-apa Mas Sofi. Ibarat ya hanya kutipan ringkas saja. Nah, karena ini bukan membuat makalah ya, tapi kita ini menulis real di lapangan. Misal dia konsepnya, karakteristiknya misal dia kebetulan kelas rendah misal ya, dia suka
belajar sambil bermain. Nah, ternyata cocok yang disampaikan oleh Darmojo. Itu. Nah, hal itu sesuai dengan yang disampaikan Darmojo 92 bahwa anak seusia SD ini suka belajar sambil bermain gitu. Titik gitu cara mengutipnya. Jadi selalu dihubungkan, dikaitkan dengan subjek yang kita tulis. Seperti tadi Mbak Dian ya. Ada siswa dia masih sudah SMP tapi dia masih bingung membedakan huruf. Nah, berarti ini kan konsep pengenalan huruf yang masih lemah. Nah, begitu ya. Nah, saya coba selesaikan dengan peraga atau dengan sambil menulis gitu. Nah, seperti itu tadi contohnya. Jadi ini kan masih di latar belakang. Jadi nggak perlu banyak-banyak seperti makalah seperti ini. Jadi kita hemat menulis latar belakang. Latar belakang ditulis mungkin 1-2 halaman cukup ya. Karena kita mau menulis efektif. Nggak perlu banyak-banyak. Jadi ini dikutip cukup berapa kalimat saja, mungkin sampai kalimat mana ini, titiknya mana ini, panjang ya, sampai sini aja mungkin cukup. Sedangkan banyak ini nggak perlu, nggak apa-apa gitu ya, biar nggak memperbanyak tulisan latar belakang gitu ya. Berikutnya ini jenis penelitian. Berarti ini kalau di struktur karya tulis ilmiah ini masuk metodologi ya Mbak Sofi. Jadi bukan jenis penelitian judulnya. Jadi ini subbab, biasanya 1-2 betul. Jenis penelitian bukan. Jadi metodologi ya. Metode penelitian gitu ya. Mohon maaf tulisan saya jelek. Berarti bukan jenis tapi metodologi penelitian. Metode penelitiannya apa? Di sini Mbak Sofi sudah bagus. Sudah ada jenis studi kasus. Ya, nanti teman-teman bisa mencontoh ini. Data yang dikumpulkan dalam studi kasus bersifat menyeluruh. Nah, boleh. Data yang diperlukan untuk memperoleh pemahaman peserta. Jadi di metode ada apa saja kemarin? Masih ingat Mbak Sofi dan teman-teman? Kita cek. Mbak Angela masih ingat di metode ada apa aja? Kemarin sudah saya kupaskan ya, contoh artikelnya ya, Mbak Sofi, kalau nggak salah. Oh betul ya, oke. Di metode ada apa aja? Masih ingat teman-teman? Mbak Zahra masih ingat? Ada apa? Oke, coba kita kupas lagi ya berarti ya. Ada jenis. Ini sudah kualitatif dan kuantitatif, Ustadz. Oh iya, jenis. Ya, ini sudah studi kasus ya, betul. Kuali. Nah, itu pendekatannya ya. Kalau sudah jenis, kemudian apa? Pengumpulan data udah ada belum di sini? Nah, yang kedua adalah teknik pengumpulan datanya seperti apa. Mbak Sofi kan mengumpulkan data dengan mengajar langsung. Namanya apa itu berarti? Namanya adalah observasi. Nah, observasi sambil mengajar gitu ya. Itu yang pertama. Setelah observasi ada apa aja? Tanya jawab ada enggak? Oke, berarti kan melalui interview, melalui wawancara. Nah, itu ya. Jadi teknik pengumpulan datanya melalui observasi. Nah, yang kedua melalui wawancara ya. Wawancara. Itu, misal seperti itu ya. Data yang diperoleh, oke ini sudah cukup banyak. Kemudian setelah teknik pengumpulan data apa berarti? Subjek ya. Subjeknya siapa ini? Subjeknya tadi siapa? Siswa kelas 4 SD. Ya, siswa kelas 4 SD ya. Siswa kelas 4 SD. SD mana perlu dijelaskan? SD di Triorjo misal. Atau SD di GKB boleh ya. Nah, SDN mana, terus kemudian materi semester berapa begitu ya. Itu di metode penelitiannya. Kemudian apa lagi? Teknik analisis data ya. Berarti teknik analisis datanya. Nah, Mbak Sofi kan wawancara, berarti nanti kan harus ada teks wawancaranya.
namanya itu teknik analisis datanya gitu ya. Jadi ditranskripkan, tahu ya transkrip? Kan bahasa lisan kemudian diketik gitu ya. Nah, kamu kesulitan apa gitu? Oh ya, saya kesulitan pembagian. Kemudian Mbak Sofi tanya lagi. Nah, kamu sudah belajar seperti apa di rumah? Nah, saya nggak belajar di rumah. Itu ditulis. Itu contoh datanya ya. Kemudian teknik analisis data kemudian misal pakai kuantitatif ya. Itu tadi kan kualitatif. Ya, kualitatif deskriptif. Kemudian pakai kuantitatif. Nah, kemudian saya kasih soal nih ya, kebetulan tentang pembagian perkalian tadi kesulitannya. Berarti saya kasih soal nih, kasih soal. Kemudian saya kasih 5 soal, nggak usah banyak-banyak. Oh, bisa mengerjakan semua. Oh, bijinya 100. Nilainya 100. Oke, wah berarti itu berhasil. Nah, itulah nanti disajikan di hasil ya Mbak Sofi. Nah, kemudian tadi kan teknik analisisnya pakai wawancara, berarti teknik analisisnya nanti menampilkan transkrip wawancara. Kalau pakai observasi, berarti menampilkan proses mengajarnya ya. Dilengkapi foto boleh, kemudian urutannya dijelaskan di paragraf hasil nanti, di bab hasil berikutnya ya. Misal ya, proses ketika saya observasi, urutannya yang pertama, adik ini saya ajak ke warung dulu ya, saya belikan jajan biar manut misal ya, saya traktir, saya kasih makan, belikan jajan nih. Nah setelah itu saya ajak pulang, wah dia kan perutnya kenyang, oke dia happy, baru saya ajak belajar gitu. Itu dijelaskan nanti di hasil gitu ya. Kemudian saya ajari nih ya dengan metode jari matika itu ya. Oh ternyata dia bisa, hasilnya bagus. Itu ya. Kemudian kalau tadi pakai soal juga, oh ya setelah saya kasih soal dia bisa mengerjakan, dari 4 soal ini dia betul semua, wah berarti nilainya 100, itu dijelaskan. Nah kemudian dikasih penjelasan itu ya, kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan apa ya, misal saya kasih makan, saya kasih belikan jajan, dia akhirnya nurut ya. Nah itu faktor-faktor yang membuat berhasil. Nah itu nanti dijelaskan di bab hasil. Oke, itu ya. Jadi minimal di metode penelitian ada jenisnya, ada teknik pengumpulan data, subjeknya, dan ada teknik analisis data ya. Jadi ada 4 itu ya teman-teman. Jangan lupa dicatat begitu. Kemudian di bab hasil. Oh, ini tempat sudah ada ya tadi. Oh, mohon maaf, tadi saya kurang scroll ke bawah ya. Ini tempat sudah ada ya Mbak Sofi, betul. Tempat dan waktu sudah ada, bagus. Berarti tinggal hasil ya. Jadi hasil tadi itu ditulis sesuai dengan langkah ya. Jadi hasil dan pembahasan ini ditulis berdasarkan langkahnya. Langkahnya apa? Misal perencanaan. Perencanaan dulu nomor 1. Misal dalam merencanakan mungkin saya perkenalan dulu. Kamu ditulis oleh Mbak Sofi, perkenalan, pendekatan, terus kemudian gaya belajarnya bagaimana. Terus yang kedua, setelah perkenalan mungkin langsung memberikan solusi ya, berikan solusi ya. Ini kan di perkenalan tadi kan melalui wawancara ya, berarti teksnya disajikan wawancara. Kemudian melaksanakannya Mbak Sofi kan mengajar langsung, diajak ke warung tadi dijelaskan. Terus yang ketiga, terus saya kasih soal. Nah, ya, saya kasih soal ternyata betul. Soal 5, dia betul 4 misal. Nah, disajikan di sini. Kemudian dibahas 3 ini. Ya. Di bab pembahasan. Di bab pembahasan. Pembahasannya apa yang dibahas? Misal kelebihan, terus kelemahannya apa, kesulitannya apa, terus dampaknya bagaimana, itu dijelaskan di pembahasan. Ini intinya kita ibarat itu sebagai monolog gitu ya.
Misal selama perencanaan saya tuh nggak punya uang, akhirnya pinjem teman saya ini untuk membelikan jajan sepupu saya itu tadi, gitu ya, biar murid belajar, misal seperti itu. Itu disajikan nggak apa-apa, ditulis, ya. Jadi ditulis apa adanya. Jadi nggak usah terus kemudian diikuti oleh pendapat ahli, gitu ya. Misal memang betul ketika anak dalam kondisi senang dia akan mudah untuk diajak belajar. Misal itu pendapatnya siapa tadi, ya, pendapatnya si A, si B gitu. Sudah jadi ini, ya, gitu ya. Jadi sudah ada hasil, kemudian ada pembahasan. Setelah hasil kemudian simpulan ya teman-teman. Biasanya di bab bawah nanti ini sudah ada evidennya, bukti fotonya sudah bagus ya, tinggal melengkapi. Nanti di sini ada apa ini, simpulan gitu ya. Simpulan tadi sesuai dengan tujuan yang kita tulis. Dari sini ada pertanyaan? Sudah bagus Mbak Sofi, tinggal dilanjutkan ya. Silakan teman-teman kalau ada kesulitan. Ada pertanyaan, silakan. Oke, Ustaz, mungkin setelah kesimpulan juga daftar pustaka ngoten Ustaz nggih. Betul, daftar pustaka itu sesuai yang kita kutip tadi loh Mbak Sofi. Misal tadi ada nama siapa ya tadi. Nah, kan ada kutipan tahunnya itu. Nah, itu kan berarti ada bukunya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ini nanti saya coba kirimkan ya beberapa artikel saya ya, teman-teman. Contoh artikel ini saya kirim di grup gitu ya. Tuh. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan jika ada pertanyaan. Jadi hanya Mbak Sofi ya. Ini tadi penjelasan untuk semuanya ya. Nah, ke depan kita akan UTS. UTS-nya berkaitan dengan soal yang kita tulis di proyek tersebut. Gitu ya, soal-soalnya begitu. Jadi nanti mengumpulkan, melampirkan yang kita buat. Jangan sampai di soal dijawab ternyata belum ditulis, ya berarti nanti nggak sinkron ya teman-teman. Makanya dalam waktu 1 pekan ini silahkan dilanjutkan ya sampai hasil atau bahkan sampai selesai. Nanti kita akan bimbing lagi satu persatu. Gitu ya. Sedangkan materi nanti kita akan coba lengkapi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya. Itu jadi teknis UTS-nya seperti itu ya, berkaitan dengan artikel yang kita tulis. Misal pertanyaan contoh ya, metode penelitian apa yang sudah kamu tulis? Itu metode penelitian, misal saya pakai eksperimen, misal contohnya. Kemudian ternyata saya cek di karya tulis teman-teman, ternyata nggak ada yang berbunyi metode eksperimen. Nah, berarti di sini nggak sinkron ini, gitu ya. Jadi harus ditulis ya, jawabannya harus ada di tulisan, gitu. Itu teman-teman. Itu teknis UTS besok ya. Jadi UTS-nya tidak berkaitan dengan teori yang sudah kita pelajari. Misal apa yang dimaksud, apa nih kelebihan dari belajar keimanan. Nah, itu tidak seperti itu ya. Tapi lebih ke proyek yang kita buat. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi teman-teman, lainnya boleh. Mbak Sofi silakan. Untuk teori itu biasanya kan itu nggak Ustaz, untuk soal UAS nggak Ustaz biasanya. Kalau membahas tentang teori. Oh ya, kalau teori ya mungkin UAS kita sepakati nanti ya. Apakah nanti akan menjawab soal, misal nanti teori belajar Nabi terkait dengan moral apa saja gitu ya. Teori sibernetik apa saja begitu. Nanti kita sepakati apakah itu kita ruas ataukah kita menyempurnakan dari proyek yang kita buat. Jadi begitu teman-teman ya. Betul Mbak Sofi. Ada lagi teman-teman yang lainnya silakan. Ini yang nggak masuk berarti Pak Joni sama siapa ya? Pak Joni dan
Mbak Silvi tadi kan gabung Ustadz cuma sebentar. Oh, keluar tapi ya. Oh iya, pantesan Iya. kok jumlahnya berkurang. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya. Ini masih ada beberapa waktu. Silakan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan teman-teman. Tidak ada? Sudah jelas ya, Mas Yazid, Mbak Angela, Mbak Dian, Mas Hamas, Mas Hamzah, Mbak Zahra. Sudah jelas ya? Insya Insya Allah, Allah Ustaz. jelas Ustaz. Oke, baik, silakan dituntaskan teman-teman ya. Nanti insya Allah pekan depan UTS. Jika ada kesulitan atau apa, langsung saja tanya di grup, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan bantu bersama. Baik, kita tutup kalau begitu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Teman-teman ya tetap semangat ya. Insya Allah masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk menuntaskan proyek kita. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama teman-teman, Mbak Sofi dan teman-teman lainnya ya. Silakan semangat. Boleh live, saya tutup ya.